Apakah survei itu hanya untuk melayani kepentingan partai? Survei, kalau menurut saya, seperti detak jantung yang memompa opini publik yang ada di masyarakat ke elit. Kita harus paham bahwa untuk melakukan survei, biayanya sangat besar. Halo semuanya, saya Kunto dan kali ini saya akan membahas soal survei politik. Ada banyak pertanyaan, terutama menjelang pemilu gitu kan. Nah, ada banyak lembaga survei yang merilis hasil survei dan ada yang sama hasilnya, ada yang jauh berbeda. Itu yang menjadi pertanyaan kita dan banyak orang tentang apakah saya harus percaya hasil survei ini. Kalau memang harus, kenapa bisa satu lembaga survei dan lembaga survei lainnya berbeda-beda? Oke, saya akan mulai dengan penjelasan kenapa survei penting, gitu kan? Apakah survei itu hanya untuk melayani kepentingan partai atau calon presiden, calon wakil presiden, atau mereka yang berambisi untuk jadi kepala daerah, jadi presiden, jadi anggota legislatif? Well, sebenarnya survei didesain untuk menangkap opini publik. Jadi publik adalah ya kita ini, seluruh pemilih, seluruh warga negara Indonesia, kita punya opini tentang sesuatu. Gitu. Misalnya tentang siapa yang seharusnya memimpin Indonesia. Gitu. Atau tentang apakah seharusnya pajak itu diturunkan atau dinaikkan. Ataukah lebih penting mana? Mobil listrik atau kendaraan umum yang menggunakan listrik. Jadi itu semuanya adalah opini publik. Hanya dalam 5 tahun sekali, sayangnya, elit itu mau mendengarkan apa yang menjadi opini publik. Elit politik kita hanya perhatian ke kita 5 tahun sekali. Ketika mereka meminta suara kita untuk memilih mereka. Gitu. Dan survei menjadi penting di sini karena disitulah kita sebagai warga negara didengarkan oleh elit politik secara agregat. Gitu. Tidak hanya tentang preferensi politik kita, siapa partai yang mau kita pilih, atau kemudian siapa calon presiden yang mau kita pilih, tapi lebih penting dari itu, apa yang kita anggap penting. Apa yang menjadi concern kita, itu menjadi concern elit juga. 5 tahun sekali, sayang. Gitu. Dan ini semua sangat mungkin dengan survei. Loh, bukannya ada media sosial hari ini? Ya, bisa jadi media sosial itu memberikan hanya sebagian kecil dari opini publik. Karena siapa yang bisa nge-tweet, siapa yang mau nge-tweet atau tidak, itu berbeda. Siapa yang bisa nge-tweet atau tidak, itu berbeda. Siapa yang mau komen di TikTok dengan yang nggak mau komen, pasti punya perbedaan. Nah, perbedaan yang tidak adil ini akhirnya tidak membuat opini yang ada di media sosial sama dengan opini publik. Opini di media sosial ya hanya opini netizen di media sosial itu, tidak sama dengan opini publik. Bagaimana cara kita mendapatkan opini publik? Ada metode statistik yang memungkinkan bahwa sebagian dari anggota warga negara atau pemilih di Indonesia itu bisa mewakili seluruh pemilih di Indonesia. Namanya teknik sampling. Oke. Dan itu yang kita lakukan dalam survei. Ya kan? Jadi kenapa survei penting akhirnya? Ya tadi, survei kalau menurut saya seperti detak jantung yang memompa opini publik yang ada di masyarakat ke elit. Akhirnya elit tahu, elit paham apa yang diinginkan oleh publik. Dan kita berharap elit politik kita benar punya hati nurani, punya etika, dan punya komitmen untuk mendengarkan publik. Dan itu semua tidak mungkin kalau kita tidak menggunakan survei. Elit punya pembisik, dan bisa jadi pembisik tidak mewakili opini publik. Jadi itu yang pertama dan terpenting kenapa kita butuh survei. Selain survei juga digunakan tentu saja oleh elit politik untuk memetakan dukungan, elektabilitas.
popularitas gitu. Tapi itu semua menurut saya lebih tidak penting. Yang penting adalah apa yang diinginkan oleh publik dengan elektabilitas, popularitas itu. Apa yang sebenarnya yang menjadi concern publik. Dan menurut saya itu bisa dilakukan dengan survei. Yang kedua, kemudian, kenapa ada survei yang berbeda-beda? Pertanyaannya tadi kan begitu. Kenapa hasil survei berbeda-beda? Well, kita harus paham bahwa untuk melakukan survei, biayanya sangat besar. Ya kan? Untuk survei 1.200 responden seluruh Indonesia, itu butuh uang minimal 500 juta. Ya kan? Apalagi sekarang 38 provinsi. Ada provinsi Papua Pegunungan yang kita kalau ke random satu distrik yang jauh dari mana-mana, kita harus pakai pesawat. Tentu lebih mahal. Ya kan? Untuk mewawancarai 10 orang di Papua Pegunungan, itu membutuhkan kos lebih besar daripada 10 orang di Jakarta, tentu saja. Dan ongkos logistiknya sangat besar. Okay? Ya, makanya survei kadang-kadang butuh sponsor. Ya kan? Ada elit politik yang berkepentingan kemudian memberikan uang atau membeli hasil survei atau memerintahkan lembaga survei untuk melakukan survei. Gitu. Dan tentu saja kalau sudah ada uang yang bermain di situ, tentu ada kepentingan. Ya. Makanya dalam riset ilmiah, misalnya riset tentang obat-obatan, si peneliti wajib mencantumkan jika ada konflik kepentingan. Jadi misalnya kalau saya meneliti tentang stunting, tapi kemudian penelitian saya disponsori oleh produsen susu formula, maka mau tidak mau saya harus menyebutkan bahwa hasil penelitian saya hasilnya begini dan hasil penelitian ini dibiayai oleh produsen susu formula. Sehingga orang yang membaca tahu bahwa saya punya kepentingan tertentu. Ya. Dan ini juga harusnya berlaku untuk survei. Di Amerika, survei politik itu ada banyak hasil yang berbeda. Ya kan? Misalnya di primaries Republikan tahun 2023-2024, ada di awal-awal ada yang memenangkan Trump, ada yang memenangkan DeSantis. Cuma pada akhirnya kita bisa tahu dari konflik kepentingan yang kemudian dibuka oleh lembaga survei. Siapa yang mendanai mereka? Dan kita kan bisa tahu kalau misalnya Partai A menang di sebuah survei dan yang mendanai survei itu adalah Partai A, maka kita harus sedikit curiga kan? Atau misalnya kalau Partai A menang tapi justru yang mendanai survei adalah Partai C, kita bisa lebih percaya. Nah, di situ gunanya deklarasi konflik kepentingan. Atau dalam hal ini lembaga survei harusnya memberikan informasi siapa yang mendanai survei itu. Okay? Dan sampai hari ini di Indonesia yang konsisten mendeklarasikan biaya atau pihak yang mensponsori, menurut saya baru Litbang Kompas. Karena dia media, dia punya kepentingan atas konten hasil survei itu yang dia bisa jual dalam bentuk konten media. Ya media Kompas, Litbang Kompas sangat mungkin menginvestasikan uang sebanyak 500 jutaan untuk melakukan survei karena mungkin dia bisa dapat kembali lebih besar daripada itu atau bahkan keuntungan. Sementara lembaga survei lain, lembaga-lembaga survei profesional yang berorientasi bisnis itu jarang sekali yang kemudian mendeklarasikan dari mana sumber biaya atau sumber dana yang dia pakai untuk melakukan survei. Nah, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan kenapa hasil survei berbeda-beda sebelum kita lebih jauh masuk ke metodologi. Terima kasih.